Selamat sore saudara, kembali kami menjumpai Anda dengan berita TVRI hari ini Selasa 8 Desember 1998. Beberapa berita yang dapat Anda simak diantaranya dialog bisnis RRI dengan Menteri Perhubungan yang membahas tentang kondisi pariwisata yang terjadi di tanah air saat ini. Menteri Perhubungan mengakui bahwa menurunnya penumpang pesawat udara mengakibatkan banyak rute-rute penerbangan yang ditutup termasuk 23 bandara yang semula dioperasikan untuk jalur internasional, kini hanya tinggal 3 yang beroperasi. Di Jakarta khususnya Jakarta Selatan, saat ini sedang ditertibkan para pedagang asongan dan pengamen yang memanfaatkan perempatan jalan dan lampu-lampu lalu lintas sebagai tempat berdagang. Berita lain, pers mempunyai peranan untuk menciptakan demokrasi sekaligus sebagai kontrol sosial. Untuk itu pers harus mampu menjaga kebebasan karena tanpa kemerdekaan pers tidak bisa berfungsi dengan baik. Bantuan berupa peralatan dan bahan kerja dari luar negeri secara simbolis diserahkan kepada 5 yayasan pendaya gunaan tenaga kerja penyandang cacat. Dengan adanya bantuan ini diharapkan dapat mengembangkan kemandirian masyarakat khususnya para penyandang cacat. Saudara, itulah diantara berita-berita yang dapat Anda simak petang hari ini dan kita ikuti berita selengkapnya. Saudara, sektor pariwisata sebagai andalan perekonomian Indonesia saat ini memang sedang terguncang akibat berbagai faktor. Salah satunya adalah sektor perhubungan. Pada dialog bisnis RRI dan Harvest International Indonesia di Jakarta pagi tadi, terungkap bahwa 80 hingga 90% sektor pariwisata sangat tergantung akses udara. Namun sayangnya saat ini banyak rute-rute penerbangan yang ditutup. Menurut Menteri Perhubungan Giri Suseno, hal tersebut disebabkan arus penumpang yang turun drastis. Dari 23 bandara yang dimampukan untuk jalur internasional, saat ini hanya tinggal 3 yang beroperasi. Karena itu Giri Suseno menawarkan alternatif lain untuk sektor pariwisata adalah charter flight. Dari luar negeri sudah ada kebijaksanaan charter flight ke tujuan wisata boleh. Dari asal turis itu, negara asal turis langsung bisa. Tetapi tentu harus diperhatikan kemampuan bandar udaranya. Sementara itu menanggapi krisis center pariwisata guna mensosialisasikan daerah-daerah yang aman di Indonesia sebagai tujuan pariwisata baru selain Jakarta, Dirjen Pariwisata I Gede Ardika menyambut baik hal tersebut. Itu untuk mampu menyediakan informasi yang cepat, tepat kepada semua yang memerlukan informasi dari kalangan baik itu usaha pariwisata maupun juga kalangan wisatawan sendiri. Pariwisata sebagai tulang punggung perekonomian saat ini memang membutuhkan perhatian dari semua pihak. Promosi yang gencar dilakukan akan percuma apabila keamanan dalam negeri belum terjamin. Saudara, akibat krisis berkepanjangan di segala bidang kehidupan menyebabkan kerukunan antar umat beragama yang selama ini terbina baik terancam pudar. Ancaman pudarnya kerukunan antar umat beragama di Indonesia mulai tampak dengan terjadinya bentrok massa yang berbau sara di beberapa daerah akhir-akhir ini. Munculnya aksi memprihatinkan masyarakat luas ini, menurut Ketua MUI Sumatera Selatan, Kiai Haji M. Syed Usul, disebabkan krisis berkepanjangan serta beban hidup masyarakat yang semakin berat, sehingga menyebabkan masyarakat cepat terpancing hasutan. Selain itu, kurangnya penerapan nilai-nilai agama membuat masyarakat sulit menahan diri. Kalau kita cermati kejadian-kejadian yang di daerah-daerah itu yang diisukan SARA itu, sebenarnya ini menunjukkan bahwa ada kelompok-kelompok yang menyalahgunakan ajaran agama atau mentafsirkan ajaran agama itu secara keliru. Ancaman terhadap pudarnya kerukunan antar umat beragama ini merupakan cermin kurangnya fungsi dan peran lembaga kenegaraan yang ada. Majemuknya masyarakat Indonesia dan kondisi pembangunan yang hanya menguntungkan sekelompok orang merupakan potensi negatif yang perlu diwaspadai. Kami menyatakan prihatin yang sedalam-dalamnya dan sama sekali tidak setuju dengan itu. Untuk itu kami menghimbau supaya semua warga jemaat supaya tetap berpikir secara jernih dan tetap mendengar hati nurani. Seluruh umat beragama hendaknya mampu menciptakan kehidupan harmonis dengan menyikapi segala sesuatu secara arif dan bijaksana.
Sumber daya manusia yang andal adalah sumber daya manusia yang mengutamakan ilmu pengetahuan dan takwa, serta ilmu pengetahuan dan teknologi secara bersamaan. Jami at-Tauhid di Kutoarjo, Jawa Tengah, Bupati Kepala Daerah tingkat 2 Purworejo Gornita mengemukakan, sebagai manusia kita tidak dapat meninggalkan kodratnya sebagai hamba Allah, karena setinggi-tingginya ilmu yang didapat, pada akhirnya akan kembali juga pada Sang Pencipta. Hal inilah yang patut ditauladani oleh segenap umat manusia beragama yang memiliki kemampuan, seperti yang dilakukan keluarga besar Muhammad Tauhid. Menurut pendiri Masjid Jami at-Tauhid Muhammad Tauhid, berdirinya masjid di Kecamatan Pituruh ini merupakan bagian dari niatnya untuk membantu masyarakat di wilayah ini. Saya juga ingin membuktikan bahwa masjid itu bukan hanya untuk sholat, untuk ibadah, untuk ngaji, tapi juga masjid itu tempat pertemuan seperti jamaah Rasulullah, misalnya untuk bicarakan mengenai koperasi, bicara mengenai usaha-usaha sosial masyarakat. Masjid yang dibangun di atas tanah seluas 400 meter lebih ini dibuat dengan ornamen-ornamen yang sederhana, yang pada intinya dapat menyejukkan hati setiap muslim yang beribadat. Masjid ini juga dilengkapi dengan perpustakaan yang berisikan siar-siar agama serta tempat pengambilan air wudhu. Pada kesempatan ini juga dilakukan penandatanganan piagam pembangunan usaha Hutan Rakyat Kabupaten Purworejo, peresmian Koperasi Laksa Trihasta, serta peresmian Korsat Orbit Purworejo. Palang Merah Indonesia tidak melarang bagi kelompok relawan apa saja untuk bersama-sama membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan, baik akibat kerusuhan maupun bencana alam. Palang Merah Indonesia yang berazaskan kemanusiaan mengajak pemerintah dan semua kelompok masyarakat, apakah itu relawan atau organisasi lainnya, untuk bersama-sama membantu meringankan beban masyarakat, baik akibat kerusuhan maupun bencana alam. Ketua Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia, Muhammad Muaz SH, menyampaikan harapan ini ketika menyerahkan mobil box unit bantuan bencana alam dari Palang Merah Internasional kepada Gubernur Lampung Umar Sono dan langsung diserahkan kepada Ketua Pengurus Daerah Palang Merah Provinsi Lampung Umar Harsono di Lampung kemarin. Menurut Muaz, setiap kegiatan bantuan yang diberikan oleh kelompok dan organisasi masyarakat apapun untuk masyarakat yang membutuhkan bantuan, Palang Merah Indonesia siap untuk bekerja sama, namun diharapkan ada koordinasi yang jelas serta akurat sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Palang Merah menghimbau kepada pemerintah daerah dan kepada para pengusaha yang memang memiliki upaya dan usahanya lebih baik dari masyarakat, itu membantu Palang Merah, itu yang penting dan keluar kita. Di samping tetap usaha dari masyarakat kita tetap harapkan, walaupun dia seperak, 5 perak atau 10 perak, itu merupakan salah satu jalan dalam arti kata bahwa itu upaya yang sangat solidaritas terhadap kepentingan Palang Merah. Mobil unit bantuan bencana alam yang diserahkan oleh Ketua Pengurus Pusat PMI kepada Pengurus Daerah Lampung ini dilengkapi dengan berbagai peralatan seperti perlengkapan untuk dapur umum, terpal tenda, dan berbagai kelengkapan lainnya. Sampai saat ini telah 7 mobil unit penanggulangan bencana alam yang telah diserahkan kepada daerah-daerah yang rawan bencana alam. Indonesia akan memerlukan sedikitnya 1,25 juta orang pendonor darah setahunnya dalam tahun 2000. Jumlah ini diprediksikan berdasarkan perhitungan minimal dan ideal untuk bisa memenuhi kebutuhan kegiatan transfusi darah di masa itu. Kebutuhan manusia akan darah memang sangat diperlukan, baik untuk persalinan maupun musibah kecelakaan. Oleh karena itulah, PMI terus menggencarkan masyarakat untuk mendonorkan darahnya. Data PMI DKI menyebutkan rata-rata setiap bulannya PMI harus mengumpulkan 13.673 kantong darah atau 450 kantong darah per harinya. Untuk memenuhi kebutuhan darah ini, seluruh karyawan dan karyawati PT Taspen melaksanakan kegiatan sosial donor darah memperingati HUT ke-27 Korpri pagi tadi di Jakarta. Kegiatan seperti ini ya kalau bisa dioptimalkan, optimal dalam pengertian ya, itu kan siklusnya sekali 3 bulan. Jadi kalau bisa itu ya jangan sekali 6 bulan, ya harus sekali 3 bulan. Memperingati HUT Korpri ke-27 tahun ini, PT Taspen juga melaksanakan kegiatan lainnya seperti kunjungan ke panti asuhan, ziarah ke Taman Makam Pahlawan Kalibata, serta aksi kebersihan. Sementara dalam menyambut hari jadinya ke-41 keluarga besar Pertamina Pusat, menyelenggarakan bakti sosial di wilayah perbatasan Bekasi dan DKI pagi tadi.
Bakti sosial berupa pengobatan cuma-cuma, khitanan, serta pemberian sembako ini secara simbolis disampaikan pimpinan Rumah Sakit Pertamina Pusat, Sujono. Kepedulian jajaran Pertamina di wilayah Segara Makmur Tarumajaya ini, diantaranya warga masyarakat di daerah ini, turut menjaga aset pemerintah berupa saluran pipa, minyak mentah dari Balongan menuju Pelumpang. Pemberian pengobatan dan bahan sembako ini selain dilaksanakan di pusat, juga dilaksanakan di berbagai daerah lain di Indonesia. Pers mempunyai peran menciptakan demokrasi di Indonesia. Untuk itu, pers harus bebas dari kepentingan politik kelompok tertentu. Hal ini terungkap dalam diskusi panel media massa dan politik menyambut 61 tahun Hari Ulang Tahun LKBN Antara di Jakarta kemarin. Pembicaraan Satrio Aris Munandar dengan topik keterbukaan informasi para Aris Munandar dengan topik keterbukaan informasi pada penerbitan pers dan Risa Pribadi dengan topik media massa televisi. Sementara wartawan senior Rosian Anwar menegaskan bahwa pers berfungsi sebagai kontrol sosial. Untuk itu pers harus mampu menjaga kebebasan pers karena tanpa kemerdekaan pers tidak bisa berfungsi sebagai kontrol sosial. Sementara itu Riza Pribadi menolak kalau pers dinilai terkesan mengompori situasi politik sehingga membuat suhu politik memanas. Untuk itu pers harus bersikap netral karena pers melayani semua komponen bangsa walaupun tidak objektif, namun berita berimbang dapat disuguhkan insan pers. Pembicara Satrio Aris Munandar mengharapkan insan pers di Indonesia mampu menjunjung tinggi keterbukaan atau demokrasi pada dirinya sendiri. Ditegaskannya, pers sudah waktunya mempunyai hak memperoleh akses informasi yang kini belum menjadi perhatian. Ia mempertanyakan sejauh mana hak akses wartawan untuk memperoleh informasi ini dapat dilindungi. Dari diskusi media massa dan politik ini, berbagai kalangan menilai misi pers harus berjalan objektif sehingga tidak terkesan berpihak kepada kelompok tertentu. Sekretaris Jenderal Departemen Tenaga Kerja Suharto menyerahkan bantuan luar negeri kepada 5 yayasan pendayagunaan tenaga kerja penyandang cacat untuk Indonesia di Jakarta pagi tadi. Bantuan diserahkan Sekjen Depnaker Suharto secara simbolis kepada Yayasan Santirama dalam memperingati Hari Volunteer Sedunia. Bantuan itu diserahkan dalam bentuk peralatan dan bahan kerja dengan harapan agar penyandang cacat dapat mengembangkan dirinya untuk dapat mandiri. Suharto menjelaskan program pendayagunaan volunteer luar negeri terdiri dari berbagai jenis, diantaranya ditujukan kepada dunia pendidikan, ekonomi dan sosial dari Canadian University Service Overseas CS-USO. Di samping itu ada juga bantuan yang bertujuan untuk mengembangkan kemandirian masyarakat yang berorientasi pada peningkatan kesempatan kerja dari volunteer Asia VIA. Sekjen Depnaker Suharto mengharapkan dengan memperingati Hari Volunteer Sedunia 1998 dapat ditingkatkan rasa solidaritas bersama-sama organisasi volunteer yang ada di Indonesia. Yayasan yang memperoleh bantuan untuk tahun ini diantaranya Yayasan Savana Swakarsa, Yayasan Nur Asih, Yayasan Suryawiyata, dan Yayasan Dwi Tuna Rawila. Para pedagang asongan dan pengamen yang memanfaatkan perempatan jalan dan lampu lalu lintas sebagai tempat berdagang diimbau untuk menjaga ketertiban sehingga tidak membuat kesemrawutan jalan. Untuk menjadikan suasana jalan indah dan nyaman bagi para pemakai jalan, Pemda DKI Jakarta khususnya Kodia Jakarta Selatan melakukan penertiban para pedagang asongan di perempatan lampu lalu lintas jalan. Penertiban tersebut sebagai tindak lanjut imbauan gubernur serta peraturan daerah tentang ketertiban umum di wilayah DKI Jakarta. Kodia Jakarta Selatan dipimpin Wali Kota Jakarta Selatan Haji Abdul Mufti mulai tanggal 3 Desember lalu secara rutin melakukan penertiban para pedagang asongan, pedagang koran, kotak amal dan pengamen. Bagi para pengguna jalan baik pengendara mobil maupun motor juga diimbau agar tidak memberikan rejeki di tempat-tempat seperti lalu lintas karena hal itu menurut Wali Kota Jakarta Selatan Abdul Mufti merupakan kegiatan yang tidak mendidik. Jika ingin beribadah dengan menyalurkan sebagian rezekinya, diharapkan dapat disalurkan antara lain ke panti-panti asuhan. Sementara Kasatlak Ketertiban Jakarta Selatan Sitinjak mengharapkan dengan adanya pengawasan ketertiban secara berkesinambungan, masyarakat dapat mematuhi peraturan yang berlaku
sehingga kota Jakarta semakin tertib, bersih, aman, nyaman, indah, dan manusiawi. Reformasi di bidang perminyakan dan gas di Indonesia yang saat ini sedang dilaksanakan pemerintah memiliki dua tujuan utama yang diharapkan akan dapat meningkatkan perolehan devisa. Kedua tujuan reformasi di bidang perminyakan dan gas menurut Menteri Pertambangan dan Energi dalam sambutan tertulis yang dibacakan staf ahlinya Ahmad Sutibyo adalah peningkatan efisiensi dan produktivitas serta meningkatkan investasi dan kemampuan berproduksi. Dengan melaksanakan reformasi itu menurutnya dapat meningkatkan perolehan devisa dari ekspor minyak dan gas. Dalam melaksanakan program reformasi yang perlu dilakukan adalah merevisi peraturan dan perundang-undangan sehingga memberikan kesempatan berkompetisi. Selain itu, pemerintah akan menerbitkan peraturan yang memberikan kepastian kepada investor mengenai lingkungan di mana mereka akan beroperasi. Lebih lanjut, Mentampen menyatakan pemerintah tetap mempertahankan rezim investasi kompetitif secara global sehingga dapat menarik investor kelas dunia yang memiliki dana dan teknologi guna mendorong dan menuju ke industri yang seperti diharapkan. Sementara itu, Dirut Pertamina Sugianto menyoroti 3 hal, yakni hukum dan kebijakan energi nasional, perkembangan pasokan dan distribusi BBM, serta pandangan masa depan masalah BBM. Efisiensi menurutnya kini sudah mulai dilaksanakan di tubuh Pertamina dan hasilnya dapat dirasakan. Seminar sehari tentang industri minyak dan gas di era reformasi yang sebagian besar diikuti para operator asing ini diselenggarakan atas kerjasama Inersia Karsa Sarana dan Pertamina. Saudara, pelaksanaan program Desa Impres Tertinggal IDT pada tahun ini merupakan yang terakhir bagi yang belum mendapatkannya dan kini dilengkapi dengan program pengembangan kecamatan PPK untuk mendongkrak ketertinggalan terutama daerah pedesaan di seluruh tanah air. Di Provinsi Irian Jaya telah ditetapkan 12 kecamatan di 4 kabupaten, antara lain Kabupaten Merauke, Jaya Wijaya, Jayapura, dan Sorong. Program pengembangan kecamatan PPK di Provinsi Tertimur ini tersebar di 377 desa untuk tahun anggaran 1998-1999 yang akan menghabiskan dana 7,7 miliar rupiah lebih. Menurut Kepala Direktorat Bangdes tingkat 1 Irian Jaya, Tejo Suprapto, program ini merupakan lanjutan dari program IDT yang digulirkan pemerintah melalui Bappenas untuk membantu rakyat pedesaan. Dengan program PPK kita harapkan IDT yang sulit tadi bisa terangkat, sedang yang sudah jalan bisa lebih terdorong lebih cepat lagi dengan program PPK. Hanya ini dilaksanakan melalui koordinasi penanganan di tingkat kecamatan. Pengembangan program PPK ini disesuaikan dengan tinggi rendahnya potensi wilayah kecamatan dan daerah pedesaannya dan kini baru pada tahap sosialisasi. Tejo Suprapto mengatakan program ini dilakukan secara berkelanjutan hingga akan membantu semua wilayah pedesaan tertinggal di Irian Jaya. Saudara, untuk meningkatkan pertumbuhan daerah sangat diperlukan prasarana transportasi yang memadai. Selain membuka isolasi daerah juga dapat memberikan peluang bagi masuknya para investor. Sebagai daerah yang menyimpan potensi melimpah terutama sektor pertanian, perkebunan, dan pertambangan, Barito Selatan, Kalimantan Tengah memprioritaskan pembangunan jalan yang menghubungkan Puntok dengan ibu kota provinsi Palangkaraya. Saat ini telah terrealisir pembuatan badan jalan sepanjang 131 km. Sekalipun masih dalam tahap penyelesaian, diharapkan tahun depan bisa dilalui kendaraan roda 2 sehingga membuka isolasi dengan daerah lain dan akses perekonomian masyarakat Barito Selatan tidak lagi terpaku pada provinsi lain. Saya malah mengimbau pemerintah pusat agar jalan ini dipercepat itu. Bantuan dari APBD 1 gotong royong dengan pusat itu. Syukur-syukur kalau ada bantuan luar negeri. Dengan terrealisirnya pembangunan jalan Buntok Palangkaraya sepanjang 186 km merupakan peluang bagi investor untuk menanamkan modalnya terutama di sektor perkebunan. Saudara, pameran Iptek LIPI yang menampilkan berbagai aplikasi di bidang teknologi penerapan serta kajian di bidang penelitian diharapkan dapat memberikan bekal pemahaman dan pengetahuan para siswa di bidang Iptek.
Upaya Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI memasyarakatkan iptek di kalangan siswa-siswi melalui pengenalan hasil penelitian karya ilmiah remaja dan pelajar merupakan langkah positif bagi pengembangan kreativitas siswa di bidang karya ilmiah. Pengenalan hasil karya ilmiah dari para peneliti ini mendapat perhatian cukup besar, baik dari siswa SD, SMP maupun SMA se-Kabupaten Indramayu. Dalam pameran iptek yang berlangsung selama 3 hari itu, para siswa-siswi sangat antusias menanyakan proses kerja dan manfaat dari produk yang dihasilkan para peneliti, termasuk teknik penulisan laporan penelitian. Melalui pameran iptek kerjasama LIPI dengan Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indramayu, diharapkan akan dapat mencetak kadar-kadar peneliti muda berbakat di tingkat daerah. Sementara itu dari Jakarta, Rumah Sakit Pertamina Pusat RSPP dalam rangka meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat saat ini melakukan berbagai terobosan, antara lain melaksanakan penyuluhan kesehatan dan kegiatan sosial di berbagai daerah. Hal itu dikatakan Direktur RSPP Dr. Suyono Marto Atmojo DSS di depan peserta senam diabetes keluarga besar Rumah Sakit Pertamina di Jakarta. Dr. Suyono Marto Atmojo menambahkan kegiatan senam diabetes yang telah banyak membantu para pasien agar lebih percaya diri juga berdampak positif bagi penyembuhan dari berbagai penyakit. Pihak RSSP juga memprogramkan senam sehat ini bagi para pasien dan masyarakat yang menderita diabetes. Senam diabetes RSPP yang dilaksanakan 1 bulan sekali ini di samping untuk melatih dan meningkatkan kesehatan para pasien juga merupakan sarana komunikasi antara pasien dan para medis RSPP. Sementara itu hari ini Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta telah meluluskan sekitar 1.549 wisudawan-wisudawati. Rektor UPN Veteran Jakarta Profesor Dr. Insinyur Sambas Wirakusuma pada upacara wisuda program Diploma 3 dan Strata 1 mengatakan, dalam kehidupan modern ada 2 modal kemampuan kontemporer yang digunakan dalam menilai keunggulan tenaga akademik perguruan tinggi, yakni penguasaan bahasa asing dan penguasaan penerapan teknologi khususnya komputer. Sambas juga menjelaskan bahwa dunia yang akan dihadapi bagi para lulusan UPN ini adalah dunia yang berbeda dan merupakan lingkungan penuh tantangan yang penuh persaingan. Sedangkan Menhankam Pangap Wiranto pada amanatnya yang dibacakan oleh Sekjen Dep Hankam, Letjen Teddy Suyono mengatakan, keberhasilan yang dicapai UPN ini tidak terlepas dari sumber daya manusianya yang dilandasi jiwa perjuangan pimpinan ke masa depan. Sejumlah proyek dengan nilai 39,6 miliar rupiah lebih di Kabupaten Gorontalo diresmikan oleh Gubernur Sulawesi Utara E.E. Mangindaan di Pelabuhan Anggrek, Kecamatan Kuandang, Gorontalo. Proyek yang diresmikan Gubernur itu antara lain Pelabuhan Anggrek, Bendungan Tolinggula, proyek peningkatan pembangunan SMU dan SLTP, dan proyek pembangunan peningkatan jalan serta jembatan. Pelabuhan Anggrek merupakan pelabuhan kedua setelah Pelabuhan Bitung, sedangkan Pelabuhan Bitung dalam waktu dekat akan ditingkatkan menjadi kelas 2. Akhir pembangunan jangka panjang 2, Pelabuhan Bitung diperkirakan akan berfungsi sebagai pelabuhan utama sekunder dan Pelabuhan Anggrek akan berfungsi sebagai pelabuhan tersier. Gubernur Sulawesi Utara Mangindaan mengharapkan proyek pembangunan yang bernilai miliaran rupiah ini hendaknya dipelihara dengan baik sehingga dapat berhasil guna dan berdaya guna bagi masyarakat setempat. Dengan adanya proyek ini diharapkan akan dapat membuka lapangan kerja baru, terutama dalam mempermudah impor dan ekspor barang serta memperlancar kegiatan pembangunan di Gorontalo. Perguruan Silat Tapak Suci Pusat selama 3 hari melaksanakan ujian serta pertandingan untuk wilayah dan perguruan tinggi se-Jakarta sekitarnya. Setelah melalui ujian kenaikan tingkat, 5 pendekar muda perguruan silat Tapak Suci semalam di Jakarta dilantik oleh Ketua Dewan Pendekar Tapak Suci, Bari Irsad dari Yogyakarta, ditandai dengan pemasangan sabuk hitam, disaksikan oleh Ketua Umum Ikatan Pencaksilat Indonesia, IPSI, Edi Nalapraya. Selain pelantikan, pendekar muda juga dilakukan pelantikan dan pengesahan pengurus daerah 5 wilayah se-Jakarta, serta 4 pengurus unit pencaksilat perguruan tinggi dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, UHAMKA, Gunadarma, dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, AD. Pelantikan dan pengesahan pengurus perguruan silat Tapak Suci 5 daerah se-DKI dan 4 pengurus unit perguruan tinggi tersebut dilakukan oleh Ketua Wilayah Pencaksilat Tapak Suci DKI, Andi Arifuddin Pangka.
Ketua Umum IPSI, Edi Nalapraya, menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para pengurus dan anggota perguruan pencak silat tapak suci wilayah DKI yang mampu melakukan konsolidasi organisasi secara terus-menerus melalui kejuaraan daerah, wilayah, dan nasional untuk mendapatkan pesilat handal mewakili Indonesia di kejuaraan mancanegara. Saudara, pada 10 tahun mendatang dituntut suatu kesiagaan yang tinggi dalam pertahanan udara nasional Hanutnas. Tuntutan itu karena memandang karakteristik serangan udara masih sifatnya tidak dapat ditentukan. Panglima Komando Pertahanan Udara Nasional Marsda TNI M. Kusbeni dalam kunjungan kerja di jajaran Komando Operasi Sektor Pertahanan Udara Nasional 3 di Skadron Udara 12 Lanut Pekanbaru menyatakan, karakteristik itu tidak bisa ditentukan baik dari arah mana datangnya, kecepatan ukuran besar dan kecil, dan sejauh mana kemampuan menghancurkan sasarannya. Untuk itu maka diperlukan kesiagaan yang cukup tinggi dengan kesiapan personil profesional dengan sistem pertahanan udara itu sendiri, baik di tingkat unsur maupun komando pengendalinya. M. Kusbeni menekankan agar seluruh prajurit yang mengemban tugas pertahanan udara nasional senantiasa siap melaksanakan operasi secara terus-menerus sepanjang tahun. Korps Pegawai Republik Indonesia Korpri di lingkungan Mabes Polri memberikan bantuan 2.000 paket sembako gratis kepada masyarakat yang membutuhkan di Desa Pisangan, Ciputat, Jakarta Selatan. Penyerahan dilakukan Ketua Umum Unit Korpri Polri Alwita Mulyani didampingi Kepala Desa Pisangan serta Kolonel Polisi Budi Setiawan mewakili Kapolri. Menurut Ketua Umum Korpri, pemberian bantuan sembako ini merupakan wujud kepedulian sosial Korpri Polri kepada mereka yang membutuhkan, terutama bagi keluarga prasejahtera dalam mendapatkan 9 bahan pokok. Kegiatan bakti sosial ini dilaksanakan dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-27, serta menindaklanjuti arahan Kapolri yang menekankan bahwa Korpri harus senantiasa memberikan pelayanan yang baik serta PK terhadap lingkungan sekitar. Operasi Baskara Irian Jaya 198 merupakan hasil kerjasama Pangkalan Utama 5 TNI Angkatan Laut Wilayah Malirja bersama Pemda Irian Jaya guna membantu masyarakat dalam bentuk pelayanan kesehatan sosial dan ekonomi. Operasi Bakti Baskara Irian Jaya 1 sebagai suatu bentuk kegiatan kemanusiaan ini dibuka Gubernur Irian Jaya Freddy Numberi di Jayapura. Daerah sasaran operasi Baskara Irian Jaya pesisir pantai Kabupaten Fakfak dan akan digelar setiap tahun secara berkelanjutan pada wilayah yang berbeda. Gubernur Freddy Numberi mengatakan berbagai kegiatan yang dilakukan antara lain pelayanan kesehatan umum, penyuluhan, bantuan bahan kontak bangunan, dan pelatihan keterampilan sederhana serta pembagian 400 paket sembako sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui program Latsi Tarda diharapkan terwujud integrasi, kerjasama, serta visi yang berguna untuk menyiapkan diri menghadapi tantangan ke depan dalam suasana reformasi. Latihan integrasi Taruna Dewasa ke-19 diikuti para Taruna Akabri, mahasiswa, serta praja STPDN dilaksanakan di beberapa daerah Kalimantan Tengah. Kegiatan ini merupakan wadah kegiatan akademis sekaligus perwujudan kemanunggalan ABRI dan rakyat melalui partisipasi dalam pembangunan fisik maupun non-fisik, serta penyatuan pola pikir dalam melihat kehidupan masyarakat yang kelak menjadi ajang pengabdiannya. Gubernur Kalimantan Tengah Warsito Rasman pada upacara penutupan kegiatan ini mengatakan, pelaksanaan Latsi Tarda Nusantara ke-19 yang dilaksanakan bersama masyarakat memberikan kesan wawasan dan semangat baru bagi peningkatan pembangunan daerah ini. Saudara, sekian siaran berita petang ini. Pukul 18 waktu Indonesia Barat dapat Anda ikuti beberapa peristiwa terbaru melalui lintasan berita. Ida Rosyida dan Khairul Tamimi atas nama kerabat kerja yang bertugas petang ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat petang.